Mohon penjelasan apa dampak negatif yang akan terjadi baik pada pasangan suami istri itu maupun pada keturunannya. Otomatis dia berzina sama orang kafir. Lalu kemudian anaknya nanti bingung memilih agama. Akhirnya anak mau tak enak sama orang tua, sinkretis. Sinkretis itu menggabungkan dua agama. ACDC. Dua-dua dipakainya. Kacau anak itu, error, kasihan dia. Dua, jika itu terjadi pada umat Islam, apakah ini dapat dikatakan sebagai salah satu indikator lemahnya pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang dianutnya? Lemah pengetahuan, lemah iman, lemah ekonomi. Tiga bersatu. Lemah ilmu, lemah iman, lemah. Kalaupun ekonomi kita lemah, biarlah lemah, tapi iman jangan sampai. Udahlah iman lemah, ilmu lemah, ekonomi lemah, fid dunia sengsara, fil akhirati neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu kita. Makanya kalau datang nanti malam, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang tanya, kau dari mana? Agama kau apa? Sembayang kau nak? Aku di sini ini malu keliling masyarakat ini sembayang. Kau udah datang bolak-balik kemari. Anak gadisku ini kau mau bawa-bawa atau mau nikah? Ini bukan sendal masjid. Anakku ini tanggung jawab di hadapan Allah. Bapak akan dituntut di hadapan Allah. Walaupun rajin ke masjid, walaupun hafal Quran, la yadkhulul jannata dayyus. Dayyus tak masuk surga. Ustadz ini keras sekali tentang anak perempuan. Iyalah, tak ada anak saya perempuan. Anak saya laki-laki. Tapi keponakan saya perempuan. Anak adik saya perempuan, wajib masuk pesantren. Kau wajib masuk pesantren 6 tahun pesantren, nanti udah balik kuliah terserah mau kuliah apa. Kalau ada laki-laki suka mesti lapor, jangan sampai dibawa orang diam. Selama ibu masih mau merepet, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang ku kasih kemana, pulsa telepon ini siapa, nih kawan ini siapa, selamat. Tapi kalau ibu sudah diam, mak aku pergi ya, pergilah. Balik jam 12 mak, subuh pun tak apa. Aku pacaran mak, emak dulu lebih parah dari kau. Habislah. Kami pengurus masjid pembangunan usaha gudang sarang walet dijadikan usaha masjid. Dan pembangunan tersebut diambil dari donatur dan impak masyarakat yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama. Apa hukumnya hasil penjualan sarang walet? Kita manfaatkan hasil penjualannya untuk pendanaan kegiatan masjid, membayar gaji imam, penjaga masjid. Masjid punya badan usaha, usahanya sarang walet. Apa hukumnya duit walet ini halal apa haram? Yang mengatakan duit hasil sarang walet itu haram karena kata dia sarang walet, air liur walet itu bercampur sama ciri walet. Tuh nanti kalau ada ustadz penceramah mengatakan haram sarang walet. Kenapa? Karena bercampur dengan tai walet. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua mengatakan sarang walet dengan tai walet tak bercampur. Karena walet mengambil buih dari laut, sungai, dibawanya, ditempelkannya ke dinding, dan dia rupanya walet ini punya WC pula. Tak bercampur di situ, maka tidak najis. Nah, pembahasannya, apakah air liur walet itu najis? Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Pas Nabi sedang khutbah, datang onta menjilat, khutbah di padang Arafah nih. Datang onta menjilat kain Nabi. Lidah onta itu kan ada air liurnya. Dan Nabi tidak mencuci kain itu, dibawanya sholat. Itu menunjukkan air liur onta tidak najis.
Apa hubungannya dengan walet? Itulah kias. Dikiaskan air liur onta dengan air liur walet. Oh nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Karena onta nggak terbang. Bukan pada tobang nggak terbangnya, bonga. Tapi pada masalah dagingnya halal apa tak halal. Onta halal, daging walet saya tak tahu. Kalau ada yang mengatakan onta itu air liurnya tidak najis karena dagingnya halal. Nah sekarang, pernahkah air liur binatang yang tak dimakan tapi air liurnya tak najis? Ada apa? Kata Nabi, kalau tempat air minum terbuka, datang kucing menjilat. Dijilat kucing. Apakah air ini jadi najis? Tidak. Kata Nabi, air liur kucing tak najis. Itu menunjukkan bahwa andai burung walet itu haram, maka air liurnya tetap halal. Dikiaskan ke kucing. Tapi kucing tak terbang. Bukan masalah terbang tak terbang, tapi masalah dagingnya halal atau tak halal. Kalau anjing, anjing lain. Idza walagal kalbu, kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke bejana, ke ember, ke mangkok, ke tempat air minum, fi ina'i ahadikum, ke tempat air, fa ahriquhu, tumpahkan semua, buang. Lalu kemudian bekas tadi itu dibasuh dengan 7 air. 6 air suci bersih mensucikan, 1 air dicampur dengan air tanah. Kenapa mesti pakai air tanah? Kan sudah ada deterjen, kan sudah ada kaporit, kan sudah ada sampo, ada, tak boleh sebut merek, nanti iklan gratis. Kenapa mesti pakai air tanah? Ternyata air liur anjing, daging anjing ada bakterinya. Dan bakteri itu tidak mati pakai deterjen, sabun, sampo. Dia hanya mati pakai bakteri yang ada di dalam tanah. Bakteri dalam tanah memakan bakteri. Dalam ilmu medis disebut bakteri makan bakteri. Anak kita tak paham itu karena mereka selalu diiklankan jeruk makan jeruk. Gimana tentang masalah sarang walet? Jelas? Jelas itu. Kalau tak jelas, ulang sekali lagi. Saya sudah 4 tahun menikah siri. Menikah siri maksudnya cukup rukun syarat, ada wali, ada saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Kalau cukup syaratnya, nikah itu sah. Tapi yang dia maksud siri di sini tidak terdaftar di Kementerian Agama KUA. Siri namanya. Tapi saya tak pernah diberi nafkah lahir batin. Tidak juga satu tempat tinggal. Berarti LDR. Hubungannya melalui Bluetooth. Suami di luar kota, saya di Pekanbaru. Karena saya tak sanggup lihat suami seperti ini, saya pun minta diceraikan. Tapi suami tak mau menjatuhkan talak. Cuman dia WA saya, gini bunyi WA-nya. Kalau kau ingin hidup, pergilah. Tapi jangan pernah hubungi AA lagi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Lafaz tolaknya ini lafaz kinayah. Lafaz tolak ada 2. Yang pertama sharih, jelas, tidak ada mengandung interpretasi lain. Kutalak kau, jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalau kau anakku, anak-anak perempuan, adik-adik, kata suaminya, balik kau ke rumah. Tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, maksud aku kau balik aja, tak jatuh talak. Tapi kata dia, maksudku talak. Kalau ada niat talak berarti jatuh talak. Nih, kalau kau pingin hidup sendiri, pergilah. Tapi jangan pernah hubungi aku lagi. Tanya dia, apa maksud kau bodat?
Udah tak kau daftarkan aku ke KUA, tidak kau kasih nafkah lahir batin, kau buat pula begini. Memang kau anjing kurap. Saya kalau perempuan dilecehkan memang naik setan saya. Gimana perasaan kita kalau adik kita diginikan orang? Ini namanya batambe indak batali. Dia tidak bisa menggugat ke pengadilan karena tidak ada surat nikah dan tidak ada sigat ta'liq. Kalau ada dia sigat ta'liq, dia bisa gugat ke pengadilan. Karena waktu setelah akad kan laki-laki itu membaca sigat ta'liq. Kalau ku tinggalkan dia 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah. Ini udah dinikahnya siri, tak dikasihnya belanja, zahir dan batin tidak, didatangi pun tidak, rumah tak dikasih, disuruh begini. Ini cocoknya kalau ada wali 6, ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang, ayah. Maunya ke 6-6-nya ini polisi, tentara, babinsa, babin katipmas. Dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-laki ini. Hantu ini. Maka aku pesankan kepada kalian, jangan nikahkan anak perempuan nikah siri. Ku pesankan pada kalian perempuan, jangan mau nikah siri. Jelas? Memang kalau belum sarapan ini naik aja bawaan gitu. Aduh buya. Mohon doa anak kami Faizan Al-Bassam, umurnya sudah 2 tahun setengah, belum bisa berjalan. Saya umur 2 tahun lebih baru berjalan. Jadi saya dulu kata almarhumah waktu masih kecil, semua orang yang lalu itu mengajak bercakap, tapi pandai bercakap, berjalan tak bisa. Lebih 2 tahun baru berjalan. Jadi dia ini belum sampai lagi. Insya Allah nanti dikasih Allah kemuliaan. Begitu pandai berjalan sampai ke Maroko, tak balik-balik. Sekarang nih asik berjalan aja, berjalan ke sana, berjalan ke sini. Dia ini pun nanti gitu juga nih. Ini sekolah pandai berjalan, mau sampai ke Amerika nih berjalan. Nanti di akhir majelis kita doakan sama-sama. Anak saya Hazik itu dulu tak pandai bercakap lama, hampir 5 tahun baru pandai bercakap lancar. Sampai kata mak saya, apa kau ini tak bercakap? Sekarang bercakap tak berhenti-berhenti. Sampai poning kepala. Nah itu. Jadi berdoa saja, itu ujian dikasih Allah. Banyak-banyak bersolawat, habis solawat minta, ya Allah, aku bertawassul barokat solawat kepada Nabi Muhammad, jadikan anakku ini pandai berjalan, arahkan jalannya yang benar, buat dia cepat bercakap, cakapnya itu nanti bermanfaat buat umat insyaallah. Sewaktu menuntut ilmu, amalan-amalan apa yang Ustadz lakukan sehingga bisa menjadi seperti sekarang? Tak ada amalan-amalan, pokoknya dihafal aja buku tuh. Soalnya kalau tak dihafal, beasiswa putus. Tak lulus sekali, putus beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali, putus beasiswa 50%. Tak lulus 3 kali, diusir dari Al-Azhar, tak dapat tiket balik, siapkan rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Ada amalan-amalan khusus. Pertama dapat kitab dari Azhar, ditulis pakai 2 pena, merah sama hijau. Yang penting merah, yang kurang penting hijau. Baca dari awal sampai akhir. Sebelah kanan kitab, sebelah kiri Kamus Al-Munawwir. Buka, kok artinya. Dah, baca kedua, yang dibaca yang digaris-garis itu aja, yang tak digaris tak usah baca. Baca ketiga diringkas, karena kepala poneng menengok kitab tobal-tobal. Jadi diringkas di ringkasan kecil, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, fatwa ulama dihafal, ya, sambung-sambung. Makanya kalau kawan minta ringkasan saya, Mat, minjam ringkasan kau? Nah, pakailah. Aku tak paham, memang sengaja aku buat begitu. Jadi
Asal udah dapat digaris. Kawan saya ini selalu menengok buku saya. Dia mau menengok, Somad ini udah halaman berapa baca. Karena saya tahu buku saya itu selalu diperiksanya, saya garis dari belakang. Hebat kali kau, kata. Baru seminggu udah khatam. Kau belum kenal aku, kata. Tahun 1, tahun 2, nilai yang paling tinggi mumtaz, excellent. Nilai di bawah itu jayyid jiddan, baik sekali. Nilai di bawah itu jayyid. Nilai di bawah itu makbul. Makbul itu cukup, tak boleh S2. Maka disebut makbul indallah. Kalau udah makbul itu untuk Allah ajalah. Nilai saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 jayyid. Tidak makbul. Anak Riau zaman kami kuliah di Mesir cuman 75 orang. Yang dapat nilai jayyid jiddan, di atas jayyid itu cuman 1 orang. Buya Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud. Sekarang pimpinan Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Lain di bawah itu jayyid semuanya. Nilai saya jayyid tiap tahun, 4 tahun. Amalannya apa? Takut diusir balik. Jadi kalian kalau mau belajar, bilang sama orang tua, mak ya jangan kirim duit. Insya Allah rajin dalam belajar. Anak-anak sekarang nih, Ustaz tolong nasihati anak saya mau ke Mesir. Kau nanti kalau berangkat ke Mesir, jangan minta duit, cukupkan Al-Azhar, jangan minta balik. 4 tahun jangan minta ongkos balik. Siap? Siap Ustaz. Bangke, 6 bulan balik. Baru sampai ke Mesir sebulan, telepon Oma, minta kirimkan salai. Udah balik 6 bulan, datang bapaknya, Ustadz tolong nasihati anak saya. Enggak, yang lama aja enggak diamalkannya. Saya 4 tahun tak ada minta duit, 4 tahun tak ada minta salai, 4 tahun tak ada minta ongkos balik. Belajar. Kalian kalau mau belajar, karena orang tua saya tegas, kau kalau mau ke Mesir ku kasih duit, tapi kalau mau main-main pilih 2, sekolah apa bebini. Kalau bebini adu sawit, kalau enggak sekolah poin sejauh mata memandang. Aku sekolah mak, apalah sekolah. Ya anak-anak ini tak jelas. Kau memilih sekolah apa bebini? Dua-duanya.